Shalom jemaat kasih oleh Tuhan, panggilan ibadah pada pagi hari ini akan terambil dari Mazmur pasal 34 ayatnya yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Takutlah akan Tuhan hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Jemaat kasih oleh Tuhan, mari hari ini kita boleh beribadah. Kita beribadah dengan sungguh-sungguh seperti orang yang takut akan Tuhan. Mari kita tidak bermain-main, tapi mari kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Kita beribadah mulai awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Tuhan memberkati. Kebaktian ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah atas kita kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Anak dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami kembali datang untuk beribadah. Kami tahu ini anugerah yang Tuhan terus berikan. Meskipun masih beribadah di rumah, tapi kami yakin Tuhan bersama dengan kami. Roh Kudus akan menolong kami sepanjang ibadah ini. Melalui puji-pujian yang kami naikkan, melalui firman Tuhan yang akan kami dengarkan, kami mengerti dan bisa melakukannya. Tapi kami tahu Tuhan, ketika datang ada banyak hal yang menjadi motivasi kami. Ada banyak hal yang ada di dalam diri kami saat ini. Mungkin di hari-hari yang kami lalui, ada banyak hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Ada banyak hal yang kami lakukan hanya untuk kesenangan kami, kepentingan kami. Ampuni kami Tuhan. Kami rindu terus memiliki hati yang betul-betul merendahkan diri di hadapan-Mu. Hati yang mau sungguh-sungguh bergantung penuh kepada Tuhan. Khususnya ketika ada banyak masalah, ada banyak tantangan dalam hidup kami. Termasuk ketika kami beribadah pagi hari ini. Kami mau datang dengan hati itu. Hati yang sungguh-sungguh sadar kami memerlukan Tuhan. Biarlah di dalam ibadah ini, Tuhan mengampuni setiap kami, melayakkan setiap kami. Kami mau datang, menikmati kedekatan dengan Engkau, mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Tuhan yang mau pimpin kami, Tuhan sertai ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam hidup ini, ada banyak hal yang kita alami. Ada rutinitas kehidupan, ada masalah kehidupan. Kadang kita lupa untuk melihat kebesaran Tuhan. Tapi di awal ibadah ini, kita mengucap syukur kalau kita boleh melihat kebesarannya itu. Kita memulai ibadah ini dengan meninggikan Tuhan, menghormati Dia, mengagumi karyanya. Mari kita mau datang dengan sepenuh hati kita mengagumi karyanya itu. Beyond description, too marvelous for words, too wonderful for comprehension, like nothing ever seen or heard. Who can grasp your infinite wisdom? Who can fathom the depth of your love? You are beautiful beyond description, majesty and throne.
tiada taranya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Dengan sepenuh hati kita, ku kagum hormat akan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Tuhan yang kita hormati, Tuhan itu juga yang begitu mengasihi kita. Dia memberikan anak yang tunggal mati di kayu salib sebagai korban penebusan bagi manusia berdosa. Apapun yang kita hadapi saat ini, kita tidak menghadapinya sendiri. Karena salib bukanlah lambang kekalahan, tetapi menjadi lambang kemenangan, lambang kehidupan. Mari kita berjuang bersama dengan Kristus. Kita siap menghadapi semua tantangan kehidupan. Kita siap menghadapi bahaya bahkan musuh dengan penuh keberanian. Hai bangkit bagi Yesus. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya. Kibarkan panji raja, tegak mengangkatnya. Bala tentara Tuhan pastikan menanglah, mengalahkan semua musuh dipimpin olehnya.
bagi Yesus, tetaplah setia kepadanya, karena ada mahkota mulia yang akan kita dapatkan di surga. Hai bangkit bagi Yesus. Hai bangkit bagi Yesus, tak lama berperang. Umatnya bersoraklah, hidung kemenangan. Dan yang setia padanya, dan mahkota mulia. Bangkit bersama Yesus, bertahta di surga. Di dalam menjalani kehidupan ini, meskipun kita tahu bahwa Dia akan memberikan kemenangan, ada kalanya kita merasa down, kita merasa begitu lemah, bahkan kita hanya bisa menangis. Tetapi justru di dalam masa yang sulit, datanglah kepada Tuhan. Yakinlah bahwa Dia akan memberikan kekuatan. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib kau Tuhan penuh kuasa. Ajaib kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Apapun yang kita rasakan saat ini, tetaplah kuat, berharaplah hanya kepadanya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib kau Tuhan penuh kuasa. Ajaib kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Shalom jemaat dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur pada hari ini kita akan melanjutkan
untuk seri kepemimpinan Yosua. Saudara, pada hari ini kita sampai kepada satu cerita perang yang paling terkenal. Dan mungkin bisa dikatakan cerita perang yang paling terkenal di dalam sejarah umat manusia. Dan bahkan di dalam Alkitab pun kita akan sulit untuk mencari cerita perang mana yang lebih terkenal daripada ketika tembok Yeriko itu runtuh. Dan pada hari ini kita akan melihat satu sisi yang lain yang mungkin selama ini jarang direnungkan baik di kelas sekolah minggu maupun juga di dalam ibadah-ibadah pada umumnya. Tapi mari sebelum kita akan melangkah lebih lanjut, kita sekali lagi masuk di dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih sekali lagi pada hari ini kembali kami boleh beribadah. Dan sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Pakai hamba-Mu ya Tuhan di dalam segala keterbatasannya. Berbicaralah kiranya kepada setiap kami ya Tuhan. Nyatakanlah kiranya apa yang menjadi isi hati-Mu. Terima kasih ya Tuhan, persiapkanlah hati setiap kami untuk boleh merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Baik jemaat, mari kita bersama-sama akan melihat dari Yosua pasalnya yang ke-7. Yosua pasalnya yang ke-6, ya, tetapi kita tidak akan melihat keseluruhan ayat, kita akan melihat beberapa, kita akan melihat ayat yang pertama hingga ayat yang kedua, kemudian ayat yang ke-15, ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-21. Yosua pasal yang ke-6 ayat yang pertama, demikianlah firman Tuhan. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena orang Israel tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Saudara, kita akan melompat ke ayat yang ke-16. Lalu pada ke-7 kalinya ketika para imam meniup sangkakala berkatalah Yosua kepada bangsa itu, bersoraklah sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Hanya Rahab perempuan sundal itu akan tetap hidup. Ia dengan semua orang yang bersama-sama dengan dia di dalam rumah itu. Karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang kita suruh. Tetapi kamu ini, jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan. Supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu setelah mengkhususkannya. Dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Segala emas dan perak serta barang-barang tembaga dan besi adalah khusus bagi Tuhan. Semuanya itu akan dimasukkan ke dalam perbendaharaan Tuhan. Lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup, segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan nyaring, maka runtuhlah tembok itu, lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Mereka menumpas dengan mata pedang segala sesuatu yang di dalam kota itu, baik laki-laki maupun perempuan, baik tua maupun muda, sampai kepada lembu, domba, dan keledai. Nah, saudara, di sini kita membaca cerita mengenai runtuhnya tembok Yeriko yang dibuka dengan satu keterangan yang sangat menarik. Ya, dikatakan di sana di ayat yang pertama, bagaimana orang-orang Yeriko itu menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel, tidak ada orang yang keluar atau masuk. Nah, saudara-saudara masih mengingat apa yang kita boleh renungkan bersama-sama waktu berbicara mengenai Israel menyeberangi sungai Yordan. Ya, kita melihat bahwa bagaimana pada waktu itu tidak seperti sekarang ya. Saudara bisa melihat film dengan CGI yang luar biasa sehingga saudara bisa membayangkan sungai itu yang kemudian terbuka begitu ya. Saudara juga bisa membayangkan bagaimana runtuhnya tembok yang sedemikian kokoh. Tapi pada waktu itu ketika penulis Alkitab mau menekankan sesuatu, mereka hanya mempunyai kata-kata untuk menyampaikan apa yang mereka mau sampaikan. Ya, sehingga pada waktu penulis kitab Yosua mau menunjukkan betapa luar biasanya ya Tuhan membawa orang Israel menyeberangi sungai Yordan. Dia menekankan bagaimana pada waktu itu airnya pasang, airnya meluber sampai sedemikian rupa. Tetapi ketika orang Israel melewatinya, mereka melewatinya seperti tanah yang kering. Sehingga saudara bisa membayangkan betapa luar biasanya. Air yang sebetulnya begitu pasang, sungai yang begitu pasang bisa menjadi tanah yang kering. Ya, demikian juga di sini kita melihat penulis Alkitab menekankan ya, tembok itu sudah tertutup. Ya, karena orang Israel, tembok Yeriko itu sudah tertutup, tidak ada yang bisa keluar,
tidak ada yang bisa masuk. Sehingga mau menunjukkan bahwa secara manusia seperti tidak mungkin ya bangsa Israel bisa menyeberangi sungai yang meluap. Demikian juga secara manusia ya kota Yeriko ini aman. Ya, sudah prajuritnya begitu gagah perkasa, temboknya begitu luar biasa, tertutup lagi. Ya, sehingga secara manusia ya tidak ada kemungkinan untuk orang Israel bagaimana bisa merebut kota Yeriko. Secara manusia bagaimana Yeriko sudah mengerjakan yang terbaik, ya yang paling masuk akal, yang paling aman, yaitu menutup pintu gerbang. Nah, saudara, di sini kita melihat ya bagaimana seringkali ya apa yang manusia rasa itu secara masuk akal, paling masuk akal, ternyata hanya merupakan kesia-siaan di hadapan Tuhan. Karena di ayat yang pertama kita membaca bagaimana orang Yeriko menutup pintu gerbangnya. Di ayat yang kedua Tuhan mengatakan apa? Aku akan menyerahkan kota ini kepadamu. Dan saudara harusnya sudah tahu ya perkataan siapa yang benar. Tapi yang menarik di sini kita melihat ya bagaimana reaksi orang Yeriko seringkali menjadi reaksi banyak orang. Betul ya? Baik pada masa sekarang, pada masa COVID, seringkali kita merasa ingin sekali untuk berada di tempat yang paling aman, mengunci diri di sana, begitu ya. Dan kita merasa sekarang saya sudah aman. Padahal betulkah kita pernah betul-betul itu aman? Ya, saya pernah membaca ya satu novel ya menceritakan mengenai seorang yang tunarungu, ya tidak bisa mendengar. Dan kemudian dia terlibat dalam satu peristiwa di mana dia dan teman-temannya diculik. Dan kemudian penculiknya itu memperlakukan mereka dengan keras. Sehingga anak yang tunarungu ini, begitu ya, di dalam segala ketakutannya melihat apa yang di depan matanya, apa yang dia lakukan? Menarik ya, yang dia lakukan adalah dia menutup matanya. Perhatikan ya, dia tunarungu. Ya berarti segala sesuatu input yang masuk di dalam dia melalui apa? Melalui matanya. Dan pada waktu dia stres begitu ya, apa yang dia lakukan? Dia menutup matanya. Untuk apa? Sudah bisa membayangkan ya? Ya supaya dia merasa aman. Ya karena tunarungu menutup mata itu betul-betul sepertinya dunia itu ya miliknya dia. Betul ya, tidak ada sesuatu apapun yang masuk seperti kita berada di ruang yang kedap, sekaligus gelap dan kita merasa aman di sana. Padahal betulkah yang dirasa aman itu betul-betul aman? Ya tidak. Ya karena dia sedang berada di dalam penculikan. Tapi cerita ini menarik ya, menggambarkan apa yang kita bisa baca di dalam cerita Yeriko, menggambarkan juga bagaimana mungkin juga situasi kita pada hari ini, di tengah-tengah dunia yang sedang tidak aman, begitu ya. Kita merasa ada tempat di mana saya bisa mengamankan diri tanpa pernah bertanya betulkah itu sungguh-sungguh aman. Dan yang sangat-sangat menarik adalah Alkitab mengatakan ketika Yesus datang yang kedua kalinya, menariknya reaksi orang-orang pada waktu itu bisa sangat mirip. Dikatakan apa? Ya, ketika Yesus datang untuk yang kedua kalinya, orang akan berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami. Ya, berkata kepada bukit-bukit, timbunilah kami. Kenapa? Karena mereka begitu takut kepada penghakiman Tuhan. Ya, mereka begitu takut akan Tuhan yang datang untuk menghakimi. Dan mereka merasa di dalam akal mereka yang terbatas, yang paling masuk akal adalah bagaimana menyembunyikan diri daripada Tuhan. Bagaimana cara menyembunyikan diri daripada Tuhan? Oh ya, saya masuk ke gua-gua di gunung, minta gunung itu menimbuni kami. Ya, sehingga harap Tuhan tidak bisa menjangkau kami di sana. Nah saudara, ini manusia ya. Ya, di dalam segala kesia-siaannya ya untuk menghindari Tuhan, mereka mencoba mencari tempat yang paling aman. Padahal tempat mana yang akan aman untuk kita ketika Tuhan mulai menjatuhkan penghakimannya. Ya, sehingga pada waktu kita menyadari hal ini, kita tahu ya, solusinya bukan dengan menutup tembok. Ya, solusinya bukan hanya dengan kita kemudian meminta gunung batu menimbuni kita. Solusinya adalah sebelum terlambat. Ya, sebelum terlambat,
bolehkah kita tidak bermain-main dengan Tuhan? Ya, sebelum terlambat, sejauh mana kita sudah menyadari Allah itu Allah yang serius. Ya, dia adalah Allah yang penuh kasih, itu amin. Tetapi Allah yang penuh kasih bukan berarti Allah yang bisa dipermain-mainkan begitu rupa. Sehingga solusinya bukan seperti orang Yeriko. Sebelum Allah datang merasa diri begitu hebat. Ya, bukan seperti orang-orang yang berdosa. Sebelum Yesus datang kedua kali merasa berhak mentertawakan orang percaya. Mana yang namanya Yesus datang? 2000 tahun kok nggak datang-datang begitu ya. Tapi ketika Yesus sudah datang kedua kali, baru kemudian mencari tempat perlindungan. Ketika Israel sudah di depan mata, baru kemudian berusaha untuk menutup tembok. Bukan itu. Ya, solusinya bukan menjadi seperti orang Yeriko, tetapi solusinya adalah menjadi seperti orang Israel generasi yang kedua. Ya, yang sangat-sangat berbeda dari orang tua mereka. Ya, saudara melihat, ya, bagaimana orang Israel generasi yang kedua, mereka begitu siap taat. Ya, sampai di dalam detil yang terkecil. Siapa suruh maju dulu, siapa maju dulu. Disuruh diam, ya mereka diam. Disuruh berbaris, ya mereka berbaris. Disuruh putar 1 kali, mereka putar 1 kali. Hari ke-7 diminta putar 7 kali, mereka putar 7 kali. Diberitahu setelah 7 kali bersorak, mereka bersorak. Ya, ini adalah salah satu bagian ya perjanjian lama yang menunjukkan Israel di dalam kondisi kerohanian yang paling baik. Ya, di mana mereka bisa begitu taat kepada Tuhan di dalam hal-hal yang begitu kecil. Meskipun sebetulnya risikonya besar. Ya, masih ingat ya, pada waktu kita merenungkan sebelumnya bagaimana orang Israel taat ya untuk disunat. Itu risikonya besar. Ya, karena setelah disunat mereka akan dalam kondisi sakit. Ya, sehingga pada waktu kalau pas pada waktu itu orang Yeriko menyerbu habis. Tapi mereka taat. Demikian juga sama ya, yang jarang untuk dipikirkan ya. Ketika orang Israel memutari Yeriko, itu secara taktik perang itu namanya bunuh diri. Betul ya? Karena jikalau mereka memutari Yeriko di dalam satu barisan panjang, ya, maka ketika orang Yeriko andai kata mereka membuka pintu dan menyerbu di tengah-tengah atau di belakang atau yang di depan, maka tidak gampang yang di sebelah lain akan cepat membantu. Ya, sehingga taktik militer ya, memutari tembok dengan barisan yang panjang, itu betul-betul yang namanya bunuh diri ya. Karena tentara akan tersebar mulai ujung sampai yang ke ujung. Tapi yang menarik di sini kita melihat Yosua tidak pakai nanya. Ya, demikian juga orang Israel tidak pakai nanya. Ya, mereka taat kepada pimpinan Tuhan. Dan pada waktunya Tuhan menyerahkan Yeriko kepada mereka. Kenapa mereka bisa begitu berbeda dari orang tua mereka? Ya, orang tua mereka betul-betul bertolak belakang ya. Tuhan suruh A, B. Tuhan suruh B, A. Ya, tapi di sini kita melihat keturunan kedua begitu taat kepada Tuhan. Kenapa? Ya, di sini kita melihat ya. Karena orang-orang generasi kedua mereka bukan hanya menyadari Tuhan itu besar. Tuhan itu berkuasa. Tapi mereka juga menyadari ya. Kita tidak boleh bermain-main dengan Tuhan. Tuhan itu bisa marah. Ya, dan Tuhan itu bisa marah kepada kita. Dan Tuhan kalau marah itu serius. Ya, berita nabi-nabi itu persis seperti ini ya. Saudara membaca di dalam Nabi Yesaya, Yeremia, Yehezkiel begitu ya, dan nabi-nabi yang lain, saudara akan menyadari bahwa berita nabi itu adalah Tuhan bisa marah. Dan bukan cuma bisa marah, Tuhan bisa marah sama kamu. Ya, Tuhan bisa marah sama umatnya. Dan Tuhan kalau marah itu serius. Ya, sehingga saudara mungkin sudah ingat atau bahkan mungkin agak bosan ya. Ketika saya tanya, ketika saya sharing ya, banyak orang yang kemudian bertanya, orang Kristen percaya keselamatan, sekali selamat tetap selamat, kok enak, bisa berdosa terus kemudian. Masih sudah hafal jawaban saya apa? Ya, jawaban saya sederhana kok, ya coba aja. Begitu ya, kalau ada anak Tuhan merasa karena sudah dapat garansi selamat,
Ya terus mau berdosa seberdosa-berdosanya, karena salahnya Tuhan sudah kasih DP, tidak pakai mikir begitu ya. Jawaban saya sederhana kok, cobaan. Dan engkau akan tahu ya, Allah yang baik itu tidak sama dengan apa? Tidak sama dengan Allah yang bodoh. Ya, Allah yang baik tidak sama dengan Allah yang tidak berdaya. Nah saudara, ini yang generasi kedua Israel menyadari. Pada waktu mereka betul-betul melihat Tuhan kalau menghukum itu menghukum. Disuruh puter 40 tahun, puter 40 tahun. Dan mereka melihat betul-betul satu demi satu ayah mereka, ibu mereka, paman mereka, bibi mereka. Satu demi satu ya orang Israel yang keluar dari Mesir meninggal. Termasuk pada waktunya akhirnya Musa pun juga ikut meninggal sebelum Israel memasuki tanah Kanaan. Sehingga orang Israel generasi yang kedua, mereka bukan cuma melihat Allah itu baik ya. Mereka juga bukan cuma melihat Allah itu luar biasa ya. Bisa nurunkan mana, begitu ya. Bisa ngirim burung, bisa melakukan banyak mujizat. Mereka bukan hanya melihat itu, mereka melihat Tuhan itu tidak bisa dipermain-mainkan. Ya, sehingga di sini satu pertanyaan yang sangat penting bagi kita hari ini ya. Hari ini gereja sangat suka memberitakan Allah yang baik. Ya, gereja sangat suka memberitakan Allah yang tidak perlu ditakuti, yang disayangi, begitu ya. Tapi tidak perlu ditakuti. Tapi pada waktu kita kembali kepada Alkitab, kita melihat gambaran Alkitab tidak begitu. Allah memang adalah Allah yang berhak untuk mendapatkan kasih kita. Allah adalah Allah yang memang berhak mendapatkan hormat kita. Tetapi Allah juga adalah Allah yang berhak dan seharusnya mendapatkan perasaan takut kita. Dan semakin cepat saudara takut kepada Tuhan, semakin berhikmat kita akan berjalan sebagai orang Kristen. Menarik ya, Alkitab tidak mengatakan kasih kepada Allah adalah permulaan hikmat. Enggak loh. Ya, Alkitab juga tidak mengatakan ya, hormat kepada Allah itu permulaan hikmat. Tidak. Setelah ingat Amsal mengatakan apa? Takut kepada Allah itu adalah permulaan hikmat. Ya, takut kepada Allah itu adalah permulaan hikmat. Dan semakin cepat orang Kristen menyadari hal ini, semakin gereja menyadari hal ini dan mengajarkan hal ini, itu akan semakin cepat bagaimana jemaatnya itu akan menjadi dewasa. Karena tidak bisa ya. Pada waktu jemaat kita masih mulai menjadi orang Kristen seperti anak pada waktu kecil, kamu mesti mempertimbangkan baik-baik apa yang orang tuamu katakan, begitu ya. Kamu mesti mengasihi, tapi tidak perlu takut. Ya tidak bisa. Untuk kita bisa bertumbuh dari anak menjadi dewasa, takut itu merupakan sesuatu hal yang penting. Dan saya percaya dan kita harus melihat Allah kita Allah yang berhak untuk dihargai. Allah kita adalah Allah yang sungguh-sungguh bisa dikasihi. Tetapi Allah kita juga adalah Allah yang bukannya tidak menakutkan. Dan peristiwa ini jatuhnya Yeriko. Ya, melalui peristiwa jatuhnya Yeriko saya ingin mengajak kita sama-sama melihat kenapa Allah kita adalah Allah yang menggentarkan. Ya, sehingga cerita ini adalah cerita yang saya percaya sejak sekolah minggu kita tahu. Ya, tetapi tadi ayat yang saya ingin saudara memperhatikan itu mungkin yang paling jarang dibahas. Begitu ya, itu bagaimana ketika Allah memerintahkan bangsa Israel menyerbu Yeriko, dia bukan cuma memerintahkan siapa maju dulu, mesti ngapain, mesti muter, begitu ya, mesti bersorak, tetapi Allah juga memberikan perintah yang spesifik. Ya, dua perintah yang spesifik yang seringkali kita jarang renungkan, tapi yang hari ini kita perlu renungkan kenapa Tuhan memberikan kedua perintah ini. Yang pertama tadi kita baca apa? Semua benda berharga punyaku. Emas, perak, tembaga, bahkan besi. Begitu ya. Semua benda berharga di Yeriko punya saya. Kamu tidak boleh ambil satu pun. Dan pada waktu nanti berikutnya kita akan melihat akan melanggar hal ini. Ya, akan melanggar hal ini. Sudah melihat Tuhan bereaksi dengan betul-betul serius. Ada apa ya? Pelit atau bagaimana Tuhan ya? Begitu ya. Kenapa? Kok Israel tidak boleh mengambil sesuatu apapun? Besi pun tidak boleh. Ya, bukan emas punyaku, besi punyamu. Begitu ya. Perak punyaku.
perunggu punyamu. Enggak loh. Betul ya? Dikatakan apa tadi di dalam Yosua pasal yang ke-6? Ya dikatakan di ayat yang ke-18, ya barang-barang itu dikhususkan untuk Tuhan. 19 ya, segala emas dan perak, barang-barang tembaga dan besi itu kudus bagi Tuhan, dikhususkan bagi Tuhan. Seperti Tuhan mengatakan, itu semua punyaku, kamu tidak boleh ambil. Waduh, gitu ya. Ini sewenang-wenang sekali atau bagaimana ini? Ya, pelit sekali atau bagaimana ini? Ya, semaunya sendiri atau bagaimana ini? Betul ya? Dan yang kedua yang mungkin lebih serius ya. Jadi saudara membaca apa? Yeriko bukan cuma harus direbut. Yeriko harus dimusnahkan. Ya, sehingga di ayat yang ke-21 dikatakan apa? Ya, masuklah mereka menumpas dengan mata pedang segala sesuatu yang di dalam kota itu. Baik laki-laki maupun perempuan, baik tua maupun muda, sampai kepada lembu, domba, dan keledai. Baik laki-laki maupun perempuan, ya, baik tua maupun muda. Ini lebih serem daripada COVID ya. Ya karena kalau COVID kan sejauh yang kita tahu ya, sepertinya laki-laki lebih rentan daripada perempuan. Betul ya? Yang usia lebih rentan daripada yang muda. Tapi ini tidak memandang jenis kelamin. Ya, baik yang pria maupun wanita. Juga tidak memandang usia ya. Baik yang tua maupun, baik pria maupun wanita. Baik tua maupun yang muda, tumpas semuanya itu. Why? Ya, kenapa? Ya, kenapa tidak hanya direbut, kemudian orang-orang itu disuruh untuk melayani tetapi masih diberi kesempatan hidup? Kenapa harus ditumpas? Dan kenapa harus ditumpas bahkan ditekankan lagi dombanya pun tumpas? Pokoknya dua. Satu, kasihkan Tuhan. Yang enggak dikasihkan Tuhan, tumpas. Ya, emas, perak, tembaga, besi, kasihkan Tuhan. Yang tidak dikasihkan Tuhan, termasuk ternak, tumpas. Untuk Israel apa? Tidak ada. Saudara kalau punya Tuhan seperti ini ya, dan ini Tuhan saudara loh. Begitu ya. Karena kita percaya Allah perjanjian lama kan sama dengan Allah perjanjian baru. Tapi saudara jarang ya merenungkan kitab cerita Yeriko dan kemudian merenungkan, wah Allah kok gini ya. Ya, setiap kali kita merenungkan Yeriko kan, wah Allahku perkasa dan besar, tembok diputeri, bisa jatuh. Tapi hari ini saudara membaca mungkin sisi yang kita jarang renungkan ya. Ya, Allah yang menyerahkan Yeriko kepada orang Israel juga memberikan perintah itu. Berikan kepada saya atau musnahkan. Punya kami apa Tuhan? Tidak ada. Betul ya? Dan bahkan ketika tadi saya mengatakan akan mengambil sebagian. Tidak bisa. Ya, kita melihat dalam pertemuan berikutnya hukumannya berat. Jika saudara pada waktu saudara menyadari Allah kita seperti ini, saudara memikirkan apa? Sehingga tidak heran ya, banyak orang kemudian mengatakan, wah Allahnya orang Kristen itu barbar. Ya, bahkan orang Kristen pun seringkali pura-pura tidak tahu ayat seperti ini. Sudah, yang ayat seperti ini jangan dibahas lah. Kita bahas yang orang Israel puteri Yeriko temboknya runtuh. Itu dari sekolah minggu dibahas. Tapi Allah yang minta semua kasihkan saya, yang enggak bunuh, ini jangan dibahas. Ini menyusahkan begitu ya. Allah kok sepertinya seperti ini. Ya, apakah Tuhan kita itu tidak berbelas kasihan? Ya, apakah Tuhan kita itu sewenang-wenang? Kalau saya berhenti sampai di sini dan kita masuk di dalam doa, saudara merasa sejahtera atau saudara mulai gelisah? Yang mana? Begitu ya? Ya kita akan merasa, iya ya, gimana ya Tuhan seperti ini? Nah saudara sampai di sini ya, sebelum kita masuk lebih lanjut, saya ingin mengatakan ya, bagi orang Kristen, bahkan seandainya pun, begitu ya, saya berhenti sampai di sini, dan mari kita masuk ke dalam doa, saudara amin Tuhan saudara adil dan benar, harusnya orang Kristen bisa mengatakan ya. Ya bahkan sekalipun kita berhenti sampai di sini. Kenapa? Ya, apakah orang Kristen diminta percaya secara buta begitu ya? Tidak. Tidak. Ya karena nanti kita akan melihat Tuhan memberikan penjelasan. Tapi bahkan sebelum kita mengerti penjelasan pun begitu ya. Kalau kita boleh berpikir sedikit. Ya, kenapa saya bisa merasa Allah tidak adil? Ya, kenapa saya kok terganggu ketika melihat kesewenang-wenangan?
Bukankah sebetulnya itu menunjukkan saya mempunyai perasaan keadilan? Nangkep sampai di sini? Kalau saudara dan saya tidak punya perasaan keadilan, maka pada waktu kita membaca Tuhan memerintahkan Yeriko, yang tidak dibinasakan serahkan kepada dia. Yang tidak diserahkan kepada dia binasakan. Ya saudara tidak akan merasa terganggu. Tapi kenapa orang Kristen merasa terganggu? Dan orang tidak Kristen mengatakan ini barbar ya, begitu ya. Saudara, itu sebetulnya menunjukkan manusia mempunyai rasa keadilan. Amin? Amin ya. Tapi kita mesti tanya, saudara kalau sampai bisa mempunyai rasa keadilan, yang memberikan kepada kita perasaan keadilan itu siapa? Nangkep ya? Kok bisa manusia diciptakan dengan perasaan adil? Sehingga pada waktu kita melihat ketidakadilan kita tidak terima. Perasaan keadilan itu sendiri dari siapa? Ya dua kemungkinan kan. Kalau saudara evolusi benar kita dari monyet, ya berarti perasaan keadilan itu dari monyet. Ya atau yang kedua, ya kalau Alkitab mengatakan benar kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, maka perasaan keadilan itu berasal dari Allah. Kalau Allah bisa menciptakan kita mempunyai perasaan keadilan, apa ya mungkin dia tidak adil? Coba dipikir sebentar. Nangkap ya? Demikian juga sama ya, banyak orang yang pada waktu kehilangan yang dikasih, Tuhan tidak sayang. Saudara kalau Tuhan tidak sayang, saudara mana bisa merasa kehilangan orang yang dikasihi. Ya, perasaan kehilangan orang yang dikasihi, itu dari siapa? Ya, perasaan cinta kepada orang yang dikasihi sehingga setelah mereka meninggalkan kita, kita kepikiran begitu ya. Itu dari monyet, cinta monyet begitu. Ya, kemudian berevolusi menjadi cinta kita hari ini begitu ya, sayang papa, sayang mama, sayang suami, sayang istri, sayang anak. Itu dari monyet. Kalau bukan, itu dari siapa? Dari Tuhan kan? Nah kalau Tuhan bisa menciptakan kita yang bisa mengasihi bahkan yang sudah meninggal. Loh saudara, apa ya yang menciptakan orang yang bisa mengasihi dirinya sendiri tidak tahu bagaimana mengasihi? Sekali lagi, bolehkah dipikirkan terlebih dahulu? Ya sehingga kalau andai kata pun saya berhenti sampai di sini, ya saudara dan saya yang percaya bahwa kita adalah ciptaan Tuhan, ya kita tidak bisa berpikir bahwa Tuhan kok sewenang-wenang. Nah kalau Tuhan sewenang-wenang kamu kok bisa mengerti perasaan keadilan? Kalau Tuhan tidak mengasihi kamu kok bisa mengasihi orang yang bahkan sudah meninggal? Dari mana perasaan adil dan perasaan kasih itu? Tidak bisa. Kita bisa mengasihi karena kita diciptakan menurut gambar Allah Tritunggal yang adalah kasih. Kita bisa mempunyai perasaan keadilan. Itu kenapa jengkel ya pada waktu melihat ketidakadilan. Karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah yang adalah adil itu sendiri. Ya orang Kristen mesti tidak boleh terlalu gampang itu curiga kepada Tuhan. Begitu ya. Karena kita meyakini Allah kita adalah Allah pencipta langit dan bumi. Sehingga saya ingin kita amin hal ini dulu. Ya, baru kemudian kita melihat memang faktanya bukan Allah tidak adil kok. Nah, sekarang kita mulai masuk. Yang pertama dulu. Ya, kenapa Tuhan kok seolah-olah pelit sekali ya? Semua kasihkan saya. Besi pun tidak boleh. Gitu ya, itu adalah kepunyaan saya. Apakah berarti Tuhan itu pelit? Tidak. Tapi karena di sini Tuhan ingin mengajarkan kepada orang Israel. Keberhasilan mereka merebut Yeriko itu bukan karena keberhasilan mereka. Ya, itu Tuhan yang menyerahkan Yeriko kepada mereka. Dan Tuhan ingin menunjukkan kepada mereka itu kenapa Yeriko sebagai kota pertama. Ya, kota pertama Kanaan yang dihancurkan itu menjadi milik Tuhan. Sehingga orang Israel tidak protes dan bersyukur mereka memang tidak protes. Yang perangkan kami, kok enak yang dapat Tuhan? Enggak. Di sini kembali kita melihat kerelaan orang Israel kecuali Akan. Begitu ya. Selain Akan semua orang Israel mengamini, tidak keberatan. Kok enak Tuhan kami yang muter begitu ya. Kami yang bersorak, kami yang maju ke depan. Kok hasilnya untuk engkau? Fakta bahwa orang Israel tidak protes dan tidak protes sama sekali menunjukkan mereka sadar. Mereka tahu diri. Ya memang ini Tuhan yang berperang untuk kita. Ya memang ini Tuhan yang menjatuhkan Yeriko. Sehingga hasilnya punya siapa? Hasilnya adalah kepunyaan Tuhan. Sehingga mereka tidak keberatan.
Dan mereka juga tahu Tuhan mereka bukan Tuhan yang sewenang-wenang, bukan Tuhan yang pelit. Karena di kota-kota selanjutnya Tuhan mengizinkan bangsa Israel mengambil jarahan ya dari kota-kota yang dijatuhkan. Tetapi karena Yeriko adalah kota yang pertama, buah sulung itu adalah untuk Tuhan. Supaya orang Israel menyadari bahwa apa yang mereka miliki itu berasal dari Tuhan, sehingga Tuhan yang berhak pertama, bukan orang Israel yang berhak pertama. Saudara, ini konsep yang penting. Ya seperti yang kita sudah bahas pada minggu yang lalu ya. Banyak orang Kristen itu menghadap Tuhan konsepnya DP atau mancing. Ya, saya sudah beribadah, sertai lo ya. Ya, saya sudah perpuluhan, berkati lo ya. Ya, kemudian setelah kita beribadah, perpuluhan, kok nggak diberkati, apalagi terdampak begitu ya dengan situasi hari ini. Wah, merasa diperlakukan tidak adil. Seperti orang sudah bayar, lah kok barangnya tidak sesuai kenyataan. Dan tidak bisa diklaim lagi begitu ya. Wah, saya dirugikan. Tidak. Kenapa Tuhan meminta kita memberikan perpuluhan? Ya, karena memang apa yang menjadi milik kita itu milik Tuhan. Sehingga orang Kristen yang tidak rela memberikan perpuluhan, berarti orang itu mengaku dia merasa bahwa ini usaha saya. Ya, saya kerja keras. Ya enggak ada hubungannya sama Tuhan. Kok enak saya yang kerja, Tuhan yang dapat 10%. Ya, bahkan seolah-olah kita mengatakan saya yang kerja, Tuhan 10% pun tidak berhak, yang kerja saya kok. Kenapa saya mesti berikan kepada Tuhan? Tapi di sini kita melihat orang Kristen harus belajar seperti orang Israel generasi yang kedua. Kita menyadari enggak. Allah kita adalah pencipta langit dan bumi. Ya, sehingga apa yang kita punya sepenuhnya berasal dari Tuhan. Ya, bahkan apa yang kita dapatkan dengan kerja keras, kita bisa kerja keras pun itu dari Tuhan. Ya, kita bisa berpikir dengan cerdik, membuat strategi sehingga berhasil. Pikiran itu pun juga dari Tuhan. Amin. Betul ya? Sehingga apa yang kita miliki tidak ada yang dari Tuhan, yang tidak ada yang bukan dari Tuhan. Sehingga kalau semua adalah dari Tuhan, di mana Tuhan terlalu menuntutnya. Kalau dia meminta kita mengingat, mengembalikan 1/10 dari apa yang Tuhan berikan kepada kita, kepada dia. Terlepas dari besok kita akan seperti apa. Saya menangkap di sini. Jadi kalau Tuhan itu memelihara kita, maka ibadah kita melihat itu adalah haknya Tuhan. Demikian 1/10 itu merupakan haknya Tuhan. Bukan karena Tuhan perlu. Betul ya? Orang Israel sempat jatuh di dalam generasi berikutnya. Merasa Tuhan itu perlu. Tuhan mengatakan kalau perlu ya enggak lah. Wong sapi itu punyaku. Begitu ya, seluruh bumi itu punyaku. Ya, kalau aku lapar enggak perlu aku bilang sama kamu. Tuhan kalau mau emas dia bisa menciptakan sendiri. Enggak perlu minta punya kita. Tapi Tuhan mau. Ya, bagaimana kita sebagai umat Tuhan. Kita tidak take it for granted. Ya, Tuhan mau sebagai umat Tuhan, baik orang Israel maupun orang Kristen hari ini. Tuhan mau kita yang sudah menerima daripada Tuhan. Kita yang sudah mengaku dia adalah Allah pencipta langit dan bumi. Kita tidak melupakannya. Ya, kita mengkonkretkannya dengan kita beribadah, dengan kita memberikan perpuluhan. Ini yang pertama. Ya, sehingga apakah Tuhan itu mau atau serakah? Ya, semua serahkan ke saya. Enggak. Karena Yeriko adalah kota yang pertama. Nanti saudara akan membaca di kota-kota yang selanjutnya. Tuhan mengizinkan orang Israel yang mengambil jarahan dari kota-kota yang dikalahkan. Ini yang pertama. Dan yang kedua, kenapa Tuhan menyuruh untuk kemudian membinasakan Yeriko sedemikian rupa? Ya, kenapa bahkan bukan hanya pria tetapi wanita. Bukan hanya yang tua tetapi juga yang muda. Bahkan lembu, sapi, binasakanlah itu. Apakah Tuhan kejam? Jawabannya jelas adalah tidak. Tetapi karena kejahatan Yeriko itu sudah genap. Dan memang kalau saudara tahu kejahatan orang Kanaan itu sedemikian rupa. Ya, sehingga pada waktu Tuhan berbicara kepada Abraham, Tuhan mengatakan apa? Keturunanmu akan ke Mesir dulu. Generasi yang keempat itu baru akan kembali ke tanah Kanaan. Kenapa mesti nunggu lama begitu ya? Karena sebelum itu kefasikan orang-orang Amori belum genap. Ya, kefasikan orang Kanaan belum genap. Dengan kata lain, pada waktu Tuhan membinasakan orang-orang Kanaan melalui Israel, bukan karena Tuhan itu kejam.
tetapi karena memang waktunya sudah tiba. Ya, waktu penghukuman Tuhan sudah tiba. Dan di dalam Imamat ya, pasal yang ke-18 ayat 27 sampai 29 ya, Imamat 18 27 hingga 29 dikatakan apa? Kekejian itu telah dilakukan oleh penghuni negeri yang sebelum kamu. Ya, maksudnya adalah penduduk Kanaan termasuk Yeriko. Sehingga negeri itu sudah menjadi najis. Supaya kamu jangan dimuntahkan oleh negeri itu apabila kamu menajiskannya. Seperti telah dimuntahkannya bangsa yang sebelum kamu. Karena setiap orang yang melakukan sesuatu pun dari segala kekejian itu, orang itu harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya. Saudara kalau mau nanti setelah ini bisa membaca Imamat pasal ke-18. Dan saudara akan tahu bahwa kenapa Tuhan meminta Kanaan dibinasakan. Bukan karena Tuhan itu kejam. Karena memang orang-orang Kanaan itu kejahatannya sedemikian rupa. Tidur dengan istri ayahnya. Ya, mengkhianati ayahnya sendiri. Anak mengkhianati ayahnya. Ayah menyerahkan anaknya supaya bisa mendapatkan kekayaan dan keberhasilan. Mengorbankan anaknya, melemparkan ke dalam api. Begitu ya. Kejahatan yang kita tidak pernah bayangkan akan terjadi. Ya, tapi itu realitanya. Saudara perhatikan satu hal. Ya, sebelum Yesus datang kedua kali, Allah tidak akan sering membinasakan. Tetapi bukannya tidak bisa. Perhatikan baik-baik ya. Sama. Ya, Allah bukannya tidak bisa melakukan mujizat. Tetapi memang yang namanya mujizat itu tidak sering. Demikian juga sama ya. Allah bukannya tidak bisa membinasakan orang berdosa. Tapi juga memang tidak sering. Ya, karena nanti penghakiman terakhir. Semua akan mendapatkan keadilan yang sempurna. Selama di dunia ini kita mesti siap menerima ketidakadilan. Ya karena memang ini adalah dunia yang berdosa. Ya, tidak bisa di dalam dunia yang berdosa saudara mengharapkan keadilan terus menerus. Meskipun hati-hati ya. Bukan berarti kalau begitu saya juga boleh tidak adil. Kan saya masih adalah orang berdosa. Ya jawaban saya kembali sama. Ya cobaan aja. Begitu ya. Ya sehingga di satu sisi ya di dalam dunia berdosa kita mesti menyadari ini bukan surga, ya mesti hati-hati di dalam dealing sama orang begitu ya. Karena saudara tidak sedang dealing dengan malaikat, tidak. Ya bahkan orang Kristen pun juga adalah orang yang berdosa, saudara mesti hati-hati juga begitu ya. Tapi di sisi yang lain saudara juga mesti ingat ya, Tuhan bukannya tidak bisa membinasakan secara langsung. Ketika Tuhan melihat ini sudah kelewatan. Atau ketika Tuhan dengan hikmat bijaksananya merasa harus mengambil tindakan secara langsung, Tuhan bisa. Dan tidak ada yang bisa protes. Sehingga keadilan secara sempurna akan diberikan waktu Yesus datang kedua kali sebagai hakim. Tapi hari ini, ya meskipun memang tidak sering, ya tapi Tuhan bukannya tidak bisa. Sehingga saudara mesti mikir sekian kali kalau mau bermain-main dengan Tuhan. Saya pernah mendengar salah seorang yang sangat mengasihi Tuhan. Ya, salah seorang yang saya paling melihat, wah pelayanannya itu luar biasa. Dia ditipu orang. Dan dia tidak bisa apa-apa. Begitu ya. Tapi dia cerita kepada saya, bagaimana yang menipu dia. Saudara, Tuhan tidak tidur. Ya, bagaimana yang menipu dia. Bukan cuma mengalami musibah secara keuangan. Tetapi juga mengalami musibah secara keluarga. Dan ini sungguh-sungguh terjadi. Jadi dalam cerita yang lain ya, salah seorang pernah cerita kepada saya. Pada waktu dia ketemu dengan salah seorang temannya yang sudah lama tidak ketemu. Dia kaget, kamu sekarang menjadi hamba Tuhan. Begitu ya, sekolah di mana? Ya karena nggak pernah dengar temannya ini masuk sekolah teologi. Ternyata temannya enggak sekolah. Lah terus kok bisa jadi hamba Tuhan? Lah kok bisa banyak yang ikut? Ya karena dia cerita temannya ini memang bisa ilmu. Ya, sehingga dia cerita ya pada waktu dia masih pemuda begitu ya. Mereka kalau makan begitu ya. Temannya itu bisa berdoa dalam tanda kutip begitu ya. Pakai jampi-jampi, mereka tidak usah bayar. Begitu ya. Ya sehingga temannya ini memang bisa yang begitu-begitu. Sehingga pada waktu dia menjadi hamba Tuhan. Waduh begitu ya. Ternyata kenapa banyak yang ikut dia? Ya karena dia masih pakai hal-hal seperti itu. Sehingga kemudian jemaat kami ini merasa, kamu tidak boleh gitu loh.
Begitu ya. Tidak bisa loh, ini salah loh. Ya, kamu tidak takut sama Tuhan ya. Ya, jadi bukan belajar firman Tuhan baik-baik, tapi pakai cara-cara seperti itu untuk menarik orang mengatakan, wah ini dari Tuhan ya. Bisa melakukan hal-hal yang luar biasa, yang ikut banyak. Saudara temannya cuma menjawab dengan santai, kamu mau menghidupi keluarga saya? Ya, kamu melarang saya mengerjakan hal seperti ini, kamu mau menghidupi keluarga saya? Kamu mau menyekolahkan anak-anak saya? Kalau enggak, ya jangan dilarang. Ya, karena hidup enak kok. Ya kecuali kamu mau menghidupi keluarga kami, ya memang saya mau seperti ini, orang percaya ya salahnya yang percaya. Ya, sehingga saudara tahu apa yang terjadi? Tidak lama setelah itu temannya ini makan di satu restoran, yang kalau saya sebutkan saudara pasti tahu itu kenapa tidak boleh disebutkan. Begitu ya. Dia makan di restoran itu dan mendadak, betul-betul mendadak itu meninggal dunia. Saudara, Tuhan bukannya tidak bisa ya. Ya, dan sekali lagi, Tuhan memang tidak sering. Tapi tidak sering itu bukannya tidak bisa. Jika pada waktu kita menyadari hal ini, pertanyaannya, bagaimana kita bersikap di hadapan Tuhan? Ya, sejauh mana kita menyadari bahwa Allah kita bukan hanya Allah yang kasih. Dia Allah yang bisa menghakimi. Jangan takut, Tuhan tidak akan sewenang-wenang. Ya jangan takut, Tuhan tidak akan menghakimi kita lebih daripada kejahatan kita. Tidak akan. Begitu ya, jangan takut. Tapi takutlah kalau saudara berpikir bahwa saudara bisa mempermain-mainkan Tuhan. Dan Tuhan sepertinya tidak berdaya menghadapi kita. Tidak loh. Dan khususnya kita sebagai orang Kristen yang menyadari kebenaran firman Tuhan. Sejauh mana ya kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Bukan cuma hormat, tapi betul-betul tidak berani bermain-main dengan Dia. Jangan kita menganggap, oh Tuhan baik kok, tidak apa-apa. Di gereja itu apalagi, tidak apa-apa. Tuhan masih memberikan kepada saudara kesempatan. Dan Tuhan memang tidak sering untuk menghakimi secara langsung. Tapi jangan mengundang untuk Tuhan menghakimi kita secara langsung. Selama kesempatan masih diberikan kepada kita. Saudara, kita perlu mempunyai hati yang takut akan Tuhan. Saudara perlu untuk segera bertobat sebelum waktu itu diambil daripada kita. Dan kita harus berhadapan dengan murka Allah itu secara langsung. Sehingga hari ini sebagai penutup saya ingin mengajak kita kembali merenungkan satu cerita yang saya dengar Pendeta Stephen Tong menceritakannya, yang bagi saya agak sedikit heran ya. Karena cerita ini sebetulnya very simple, sangat sederhana, atau bahkan mungkin bisa dikategorikan terlalu sederhana. Betul ya? Tapi entah kenapa cerita ini sangat bergaung di dalam hati saya. Itu cerita ini sederhana, kayak cerita anak-anak gitu ya. Dan memang ini cerita tidak sungguh-sungguh terjadi. Seorang raja, dia ingin mengetahui kondisi rakyatnya. Itu kenapa dia menyamar, begitu ya? Dia menyamar menjadi seorang pedagang. Dia berjalan. Kemudian pada waktu dia sedang melihat kondisi daripada negaranya, ada seorang pencuri yang kemudian ketangkap. Dan orang-orang kemudian menyadari ini raja, sehingga mereka membawa pencuri ini kepada raja itu. Tapi raja itu mengatakan apa? Karena hari ini saya tidak sedang datang untuk menghakimi. Ya maka pencuri itu kemudian dilepaskan dengan peringatan jangan mengulangi apa yang dia lakukan. Ternyata pencuri ini mengulangi apa yang dia lakukan dan ketangkap lagi. Kemudian dibawa ke istana. Ya pada waktu dibawa ke istana dia melihat raja itu. Wah dia merasa sejahtera ya. Karena dulu ini kan yang melepaskan saya. Tapi kemudian raja itu mengatakan apa? Dulu aku melepaskan kamu. Karena memang pada waktu itu aku datang bukan untuk menghakimi. Aku sedang ingin tahu kondisi rakyatku, aku sedang ingin memberikan anugerah. Tetapi hari ini aku datang sebagai raja. Aku duduk di tahta sebagai raja. Dan engkau harus dihakimi bukan cuma sekedar karena sekarang engkau mencuri. Tetapi karena engkau tidak bertobat dari kesempatan yang diberikan kepadamu sebelumnya. Dan pencuri ini tidak bisa lari. Dia harus menerima hukuman yang selayaknya dia terima. Sederhana ya, betul ya. Tapi kebenaran ini menggambarkan kepada kita, ya Yesus datang pertama kali memang sebagai juru selamat. Ya kepada kita diberikan sedemikian banyak anugerah. Ya kepada kita diberikan sedemikian banyak kesempatan untuk bertobat.
saudara tidak mau pakai itu, satu hari nanti saudara tidak ada kesempatan untuk memakainya. Ketika Yesus datang kedua kali, hanya ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah mereka yang bertobat, yang menyongsong Tuhan. Ya, yang menyongsong Tuhan dan bersama-sama dengan Tuhan. Yang kedua, yang seperti orang Yeriko, ya, mengatakan kepada gunung batu, timbunilah kami, runtuhlah menimpa kami, supaya kami tidak bisa ditangkap oleh sang raja itu. Tapi seperti cerita Yeriko menunjukkan kepada kita, itu sia-sia. Ya, demikian pula, kalau baru menunggu waktunya tiba, saudara mau lari dari Tuhan, itu sia-sia. Sehingga mari pada saat ini, ketika kesempatan masih diberikan kepada kita, mari kita tidak menyanyiakan. Mari kita jangan di hadapan Tuhan. Mari kita jangan merasa kita lebih kuat daripada Tuhan. Mari ketika kesempatan untuk berbalik itu masih diberikan, kita boleh menerima kesempatan itu. Kita boleh berbalik kepada Dia dan kita boleh beriman kepada Dia. Dan kita tidak bernasib seperti orang Yeriko, tapi kita boleh bernasib seperti Rahab, wanita sundal itu, orang berdosa itu, tetapi yang sudah bertobat dan beriman kepada Tuhan sehingga dia boleh mendapatkan keselamatan. Kiranya kasih karunia Tuhan ada atas kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, kalau hari ini Tuhan boleh menyatakan kebenaran atas setiap kami. Ampunilah kami ya Tuhan, kalau selama ini kami mungkin hanya mengenal Allah yang mengasihi kami, Allah yang baik, Allah yang maha pengampun, Allah yang maha penyayang. Tetapi kami tidak mengenal bahwa Allah kami sungguh-sungguh Allah yang tidak bisa dipermain-mainkan sedemikian rupa. Ampunilah kami ya Tuhan, kalau selama ini kami pada waktu kami memerlukan pertolongan kami datang kepada Tuhan, tapi kami merasa kami tidak terlalu perlu mengindahkan Tuhan. Kami bersyukur kalau Tuhan boleh mengingatkan kami, dan biarlah ya Tuhan Kau boleh memberikan kepada kami kerendahan hati, kelembutan hati untuk kami boleh berbalik di hadapan Tuhan sebelum waktu itu diambil daripada kami. Kalau kami hari ini hidup tidak berkenan di hadapan-Mu, ampunilah segala dosa kami, ampunilah segala pelanggaran kami ya Tuhan. Dan mampukan kami ya Tuhan untuk datang kepada Tuhan, untuk boleh berbalik kepada Tuhan, untuk boleh menerima pengampunan pada waktunya, untuk boleh menerima kasih karunia Tuhan pada waktunya. Kiranya Tuhan boleh melihat setiap hati yang berbalik, Tuhan boleh melihat setiap hati yang bertobat, dan kiranya Tuhan juga boleh melembutkan setiap hati yang masih mengeraskan diri. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Dan kami juga berdoa sekali lagi pada saat-saat seperti ini ya Tuhan, kami sungguh-sungguh memerlukan kasih karunia Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan untuk mengaruniakan kasih karunia-Mu kepada kami. Kami berdoa untuk mereka yang terdampak untuk COVID ini ya Tuhan, baik secara ekonomi ya Tuhan, kami sungguh berdoa untuk pertolongan Tuhan bagi setiap mereka yang sedang kesulitan mendapatkan jalan. Kiranya Tuhan boleh membukakan jalan. Jika ada di antara mereka yang bersalah sebelumnya, biarlah mereka boleh datang kepada Tuhan memohon ampun, dan Tuhan mengampuni mereka dan Tuhan membukakan jalan. Demikian juga ya Tuhan bagi setiap kami yang berdoa, bagi kesehatan kami, bagi kesehatan orang-orang yang kami kasihi. Kiranya Tuhan juga boleh mendengarkan kami ya Tuhan, dan Tuhan juga boleh menjawab doa-doa kami. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga, suara manusia sudah berlalu. Kiranya Roh Kudus Tuhan yang boleh berbicara kepada kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Puji Tuhan. Mari kita akan bersama-sama mengakukan pengakuan iman kita bersama dengan jemaat Tuhan di segala tempat dan segala abad. Kita mengakukan pengakuan iman rasuli sedemikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mengucap syukur kalau kita telah dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Mari kita meresponinya dengan memberikan persembahan kita sebagai ucapan syukur atas setiap karya dan berkat Tuhan di dalam hidup kita. Puji Yesus penebusku, langit bumi masyurkan kasih-Nya. Puji Yesus, puji bala tentara sorga, kuasa hormat bila kepadanya. Tak gembala, Yesus pelihara kita, kita dijaganya. Puji Yesus, masyurkan kebesarannya. Puji Yesus, selama-lamanya. Yesus Kristus memerintah selamanya, nobatkannya Nabi Imam Raja. Kristus datang dengan penuh kemenangan, kuasa mulia bagi Dia selamanya. Puji Yesus, masyurkan kebesarannya. Puji Yesus, selama-lamanya. Puji Yesus penebusku, malak sorga bersorak hosana. Yesus Kristus memerintah selamanya, nobatkan Dia Nabi Imam Raja. Nobatkan Dia Nabi Imam Raja. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan terus memberkati kami, terus menolong kami, terus menyertai kami. Kami mau meresponinya dengan memberikan persembahan syukur kami. Kami tahu bukan hanya uang yang kami berikan, tapi bila seluruh hidup kami juga mau persembahkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Di akhir ibadah ini, biarlah segala kemuliaan hanya kita berikan kepada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Doxologi. Puji Allah Roh Kudus, ketinggiannya yang esa, pohon selamat, sumber berkat. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita boleh menerima berkat Tuhan dari tempat kita masing-masing. Kiranya Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, Allah yang menciptakan kita, Allah yang menebus kita, dan yang memelihara segenap hidup kita, boleh menjauhkan amarahnya dari setiap kita, boleh mencurahkan kepada kita kasih setianya, dan menjadikan kita saksi untuk kemuliaan namanya, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin.
Puji Tuhan, ibadah kita pada hari ini boleh selesai. Jemaat dikasihi oleh Tuhan, minggu depan kita akan menjalankan perjamuan kudus bersama-sama. Mari kita mempersiapkan hati kita sehingga bukti kasih Kristus boleh kita rayakan dengan sungguh-sungguh. Tuhan memberkati. Shalom, salam sehat Bapak Ibu sekalian. Saya ada beberapa pengumuman penting. Yang pertama, ESBS besok adalah pertemuan yang terakhir, yaitu pertemuan yang kelima. Jadi tanggal 31 Agustus jam 7 malam, Pendeta Henry Ongkowijoyo akan menjelaskan bagaimana kehidupan Paulus adalah hidup yang penuh dengan kemenangan dan hidup yang penuh dengan makna. Dengan tema kali ini adalah Winning the Race. Diharapkan Bapak Ibu yang sudah mendaftar silakan mengikutinya. Lalu yang kedua, untuk Young Adult Ministry, para pemuda senior kita akan melanjutkan eksposisi kitab Efesus kita dengan tema The Prince of Peace atau bahasa Indonesianya Sang Raja Damai. Yang ketiga, minggu depan ada ibadah online, ada perjamuan kudus tanggal 6 September. Diharapkan bagi Bapak Ibu sekalian yang belum mendapatkan anggur dan roti bisa mendapatkannya di kantor gereja. Lalu yang terakhir ada berita duka, yaitu almarhum Bapak Suwaji Wijaya telah dipanggil kembali kepada Tuhan. Kita tahu beliau begitu luar biasa pelayanannya, Tuhan sudah memakai dengan luar biasa sekali. Dan beliau memberikan teladan bagaimana mengutamakan investasi kepada kehidupan yang kekal daripada investasi kehidupan yang fana sementara ini. Mari kita yang sudah pernah mengenal beliau, kita melanjutkan legasinya, kita melanjutkan apa yang menjadi perjuangan beliau. Bagaimana kita semua memuliakan Tuhan. Kita juga mengucapkan duka cita sedalam-dalamnya untuk anggota keluarga yang telah ditinggalkan dan kiranya Tuhan memberikan kekuatan. Terima kasih. Begitu pengumuman pada hari ini, Tuhan memberkati. From the